Kisah nyata kali ini yang aku ceritakan berasal dari Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa di tahun 2002. Seorang suami menghabisi istri sendiri saat tengah hamil dengan alasan cemburu. Seorang istri bernama Firja Pakaya, biasa dipanggil Ija, berusia 35 tahun. Menikah dengan Rifki Banjar atau biasa dipanggil Iva, 34 tahun, sama-sama warga Minahasa, Manado. Tak pernah ada yang menyangka kejadian ini. Iza dihabisi suami sendiri saat tengah mengandung anak ketiga mereka. Saat itu sang istri Ija tengah hamil 4 bulan. Kehidupan Iza dengan Iva sendiri di awal tak ada masalah, namun belakangan nampaknya tak bisa dipungkiri. Rumah tangga mereka tak seperti di awal bahagia, kini mereka kerap cekcok. Kerja di koperasi simpan pinjam dan dirinya pun pulang saat itu. Saat dirinya pulang nampaknya motor mengalami ban gembos hingga akhirnya dirinya harus mendorong ke salah satu bengkel tak jauh dari tempat kerjanya. Saat itu Ija sendiri menunggui motor yang sedang diperbaiki. Tak lama melihat sang suami Iva datang membawa senjata tajam dan nampak gelap mata. Menikam Ija beberapa kali hingga akhirnya Ija pun tak bernyawa. Pemilik bengkel dan para warga pun nampak kaget dan tak bisa berbuat apa-apa. Takut sementara Iva sendiri membawa senjata tajam, mereka tak bisa membantu Ija. Semua pun penasaran dan bertanya-tanya kenapa lelaki tersebut membawa senjata tajam dan langsung menikam wanita tersebut langsung tanpa basa-basi, bahkan tak ada percakapan sebelumnya. Ipat sendiri langsung ke kantor polisi yang berada tepat di depan bengkel tersebut. Ipat sendiri langsung menyerahkan diri pasca dirinya menghabisi sang istri Iza. Para warga membawa Ija ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Hasil otopsi jelas menyebutkan Iza tak bernyawa karena kehilangan banyak cairan ditikam oleh sang suami beberapa kali. Usai dilakukan otopsi, jasad Ija sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak yang berwajib masih menyelidiki kasus ini dan mendengarkan interogasi dari Ifat yang menyerahkan diri. Ifat, suami dari Ija sendiri, sekarang adalah pengangguran tak bekerja. Sebelumnya dirinya adalah salah satu staf Banwaslu, namun entah apa alasannya dirinya kini tak bekerja lagi dan jadi pengangguran tiap hari ada di rumah. Permasalahan rumah tangga antara Ifat dengan Ija sendiri pun akhirnya tercium oleh para tetangga. Menurut para tetangga, mereka kerap cekcok di rumahnya, bahkan terdengar hingga akhirnya Ifat pun sering meninggalkan rumah dengan kondisi marah. Pernikahan mereka memang sudah cukup lama, mereka dikaruniai 2 orang anak dan kini Ija sendiri sedang mengandung anak ketiga. Akhirnya pengakuan dari Rifat sendiri yang mengungkapkan kalau dirinya cemburu kepada Iza yang dituding ada selingkuhan, bahkan kini dirinya sibuk sendiri di kantor, tak pernah ingat keluarga. Puncaknya saat dirinya merasa cemburu dan marah, tak bisa menahan lagi, hingga membawa senjata tajam menyusun Ija ke kantornya. Namun saat itu akhirnya bertemu di bengkel di dekat tempat kerja Iza. Tudingan perselingkuhan dari Ipat sendiri kepada Ija dibantah keluarga Iza. Menurut keluarga Iza, nampaknya berselingkuh bukanlah sang anak, melainkan Rifat. Rifat sendiri pernah berselingkuh, bahkan dirinya pernah membuat status di sosial media mengakui perselingkuhan dan meminta maaf kepada sang istri. Beberapa kali membuat kesalahan dalam rumah tangga, Rifat pun dimaafkan sang istri, namun kali ini Rifat seakan kemasukan. Rifat sendiri membawa senjata tajam menuduh sang istri selingkuh, padahal tak ada bukti sama sekali. Diamankan terkait permasalahan ini setelah dirinya menyerahkan diri. Rifat sendiri menjalani persidangan dan mendapatkan vonis 17 tahun penjara. Keluarga Iza dengan penuh kesedihan melakukan pemakaman dan kini kedua anak Iza dan Ifat dirawat keluarga Iza. Menurut para tetangga, yang bermasalah bukanlah sang istri melainkan sang suami. Sang suami dinilai kasar, bahkan para tetangga pun tahu beberapa kali Rifat berselingkuh dari sang istri. Kejadian ini pun cukup membuat kaget para tetangga, merasa kehilangan Iza untuk selamanya. Tak hanya itu, teman-teman dari kantor Iza pun menyayangkan Rifat melakukan seperti ini kepada Iza. Iza tak pernah punya salah, tak pernah punya masalah, bahkan Iza pun dikenal sebagai wanita yang baik. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.